Oke, ya jadi berdasar survei ya Januari 2022 ini yang terbaru surveinya ya. Di sini juga dikatakan bahwa nyata smartphone ini 96% ya menguasai populasi dibanding apa? Dibanding kita bilang laptop, dibanding tablet, dibanding ya handphone jadul ya atau game konsol atau apapun itulah. Ya ada smart TV, ada apa smartwatch ya toh. Suka nggak suka ya toh harus diakui faktanya bahwa 96% gadget smartphone itu menguasai dunia ya. Itu membuktikan ya toh dari pengguna internet 5 miliar, hampir 5 miliar di seluruh dunia, ya 92%-nya menggunakan handphone untuk mengakses internet. Ya. Nah, bahkan survei juga menunjukkan ya toh berapa banyak waktu yang dipergunakan ya toh oleh orang-orang dalam browsing ya toh dalam berselancar di dunia maya ya toh, apa namanya menggunakan gadget ya. Kita lihat sendiri di sini Anda lihat lagi ranking tertinggi 92% ya. Itu apa namanya berdasar statistik. Nah, jadi di sini kita harus tahu ya bahwa ketika orang sering megang handphone ya, otomatis mereka akan menjadi sasaran empuk tanda kutip ya toh bagi perusahaan-perusahaan ya yang mau mengiklankan produknya. Contoh ya, ini contoh, ini dua aplikasi Anda bisa mungkin Anda pernah mendownload aplikasi baik itu game, baik itu apa namanya aplikasi kita bilang sosial media atau apapun ya. Bapak bisa lihat di sini saya main game. Ada iklannya Tap Mantap. Ketika saya main game di bawah tulisannya Tap Mantap. Mungkin yang suka main marketplace tahu ya, kalau warna hijau kuning ada telurnya ini aplikasi apa? Ya. Ini aplikasi Tokopedia. Nah, yang di sini ya toh aplikasi video pun di bawahnya ada baju Dorothy Perkin. Ya, merek luar negeri. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang apa itu AdMob ya, AdMob adalah kependekan dari advertising on mobile ya, atau advertising di dalam mobile phone. Nah, apa untungnya buat kita? Apa untungnya buat developer? Apa untungnya buat Google? Apa untungnya buat yang beriklan? Jadi gini, kalau zaman dulu orang melakukan program marketing itu yang mereka lakukan apa? Pasang iklan di koran, bagi brosur, pasang baliho, pasang expander di jalan, pasang spanduk, ya toh. Masa-masa itu sudah berlalu. Ya. Hari ini orang sudah mainnya FB Ads, Google Ads, atau bahkan YouTube ada ads-nya juga, TikTok Ads, ada snack video, semua menggunakan jalur online. Nah, dalam hal ini ya Google memberikan kesempatan pada kita untuk menjadi developer aplikasi atau apps developer. Kita dipersilakan membuat aplikasi sebanyak-banyaknya untuk diupload ke Play Store apapun jenis aplikasinya, yang mana nanti aplikasi kita itu akan digunakan sebagai banner ya, sebagai media iklan oleh Google. Jadi kalau Bapak Ibu dulu melihat di jalan-jalan baliho 4x5 gede-gede ya, ada gambarnya itu iklan apapun, iklan rokok, iklan apa ya. Sekarang dunia berubah. Perusahaan iklan sekarang menggunakan aplikasi yang kita buat untuk mengiklankan produknya tentu dengan target tertentu, ya kan? Nah, ketika di sini ada iklan Tokopedia, Bapak Ibu lihat di sini ya, Tokopedia tak mantap. Tokopedia ngiklan melalui Google. Google menggunakan aplikasi kita. Ya. Jadi ketika di sini nongol iklan, ya nanti kita buka iklan itu, Tokopedia akan bayar Google sejumlah uang, biaya promosi. Nah, ketika Google dapat uang, Google akan bagi hasil dengan kita. Nah, karena kita membuat aplikasi dan sudah digunakan sebagai media iklan oleh Google, apapun produknya. Jadi ini konsep AdMob, ya. Aplikasi yang kita buat digunakan untuk beriklan ya oleh Google
dan kita menikmati bagi hasilnya. Ya. Nah, apa namanya? Bikin aplikasinya sulit nggak? Tadi kalau kita bilang aplikasi yang apa namanya, yang seperti itu game, ya kalau kita ngomong bikin seperti Free Fire atau apa namanya aplikasi-aplikasi yang sulit itu COD dan lain-lain ya tentu kita nggak bisa lah dari sisi animasi, dari sisi grafis, video editing dan lain-lain tentu berat ya toh. Jadi aplikasi yang saya mau tunjukkan ke Anda Bapak Ibu di sini bukan aplikasi yang cuma bisa membuat ini dan itu ya, tapi bagaimana aplikasi ini bisa menghasilkan uang. Ya, saya lebih fokus bagaimana aplikasi itu bisa menghasilkan uang. Ya, karena buatnya mudah sekali. Nanti saya tunjukkan di back office ya. Kita hanya butuh untuk membuat kerangkanya. Ya, di sini kita buat kerangkanya, desain aplikasi seperti apa. Lalu kita tinggal upload isinya. Lalu kita publikasikan ke Play Store atau iOS. Nah, pertanyaannya, aplikasi apa yang kita buat? Nah, bikin aplikasi pun kalau bisa ya jangan ngawur ya kan. Nah, kita lihat statistik lagi ya, atau kita ngomong selalu berdasar data dan fakta ya. Apa sih aplikasi yang banyak sering digunakan dan dikunjungi oleh orang-orang sedunia ya kan? Sedunia. Nomor satu chat and messaging. Ya, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger atau Facebook, yaitu nomor satu, ranking satu orang menggunakan handphone kita untuk bersosialisasi, untuk berkomunikasi. Ya, kedua social network, ya ini yang rame, TikTok, atau Facebook, Instagram, Snap Video dan banyaklah media-media sosial yang lain. Search engine, web portal ya mungkin Anda bisa menggunakan yang paling lazim digunakan saat ini Google ya, ada sih Bing dan lain-lain tapi tetap dipegang Google ya. Shopping, nah pasti nggak asing kalau orang Indonesia lihatnya apa, Tokopedia, Bukalapak, Lazada ya toh. Aplikasi bukan aplikasi semua ya. Siapa yang buka Tokopedia, buka Bukalapak, buka Shopee pakai web, nggak ada vouchernya nanti, pasti aplikasi ya. Berikutnya email, komunikasi ya. Ya kalau kita bikin email, kita bikin medsos, kita bikin chat, saya rasa chat kita bisa bikin dengan aplikasi ini, tapi kan orang kalau chat ya pasti sudah pakainya Telegram, WhatsApp, itu sudah favorit lah. Ya. Nah, kita lihat ranking berikutnya. Kira-kira kalau kita bilang 10 besarnya apa? Ya, ada musik, ada berita, ada cuaca, ada entertain ya. Entertain itu gaya hidup, lifestyle ya, fitness, baju dan lain-lain, mode ya, toh. Ada games ya. Nah, saya di sini kalau apa namanya mengajak teman-teman yang sudah gabung dengan kami, ya, saya selalu bilang, bikinlah musik dan video. Itu menarik. Kenapa musik dan video? Karena kalau orang nonton video, orang nonton musik, ya, itu nggak mungkin 1-2 menit. Tapi kalau orang cuma ya baca berita, cuma cari tiket travel di sini ya toh, ya itu cepat sekali selesai. Tapi video dan lagu itu biasanya dibukanya lama. Nah, sekarang kan bagaimana kita bisa membuat aplikasi dalam waktu singkat. Saya tunjukkan sekilas ya tentang bagaimana nih penggunaan aplikasi. Jadi Bapak Ibu di sini bisa melihat dan menilai sulit nggak kira-kira pakai platform ini. Wait, saya buka dulu aplikasinya. Oke, ini aplikasi saya oret-oret buat contoh aja dah. Oke, ini platform dasar. Ini coba saya post dulu ya, biar Bapak Ibu bisa melihat gimana sih cara ngupload lagu, gimana sih narik channel atau video dari YouTube. Nah, saya hapus semua biar enak lihatnya.
Oke. Selesai ya. Nah, pertama bagaimana upload lagu. Ya, toh? Kan tadi ngomongnya lagu dan video. Ini saya tunjukkan, saya nggak semua saya praktekkan karena terlalu lama, tapi saya tunjukkan yang simpel-simpel aja ya. Kalau saya mau upload lagu seperti apa sih? Ini saya tinggal pencet section di sini ya, di sisi kanan Bapak Ibu bisa lihat. Apakah terlihat layar saya Bapak Ibu? Kelihatan kok. Kelihatan kok. Kelihatan ya. Oke, saya mouse-nya saya pakai kursor ini ya, jadi kelihatan ya. Panahnya kelihatan. Oke. Bagaimana upload lagu sih? Ini lagu. Tinggal klik sound di sini ya. Lagu barat misalnya atau lagu pop. Nah, oke. Nah, aja ngawur dah. Kita setting. Oke, sekarang, nah ini di sini Bapak Ibu lihat ada add an audio file. Kita tinggal upload lagu dari hard disk kita. Klik, ya. Nah, browse di sini. Saya cari lagu nih. Tadi kan lagu barat, lagu pop. Udah. Someone Like You, Adele, misalnya. Nah, ini tergantung seberapa besar kecepatan internet di tempat Anda, kecepatan upload ya. Jadi perhatikan kalau Anda abonemen internet ya, itu ada upload, ada download. Bisa jadi kalau Indium repot, kalau Indium itu downloadnya tinggi, tapi uploadnya rendah. Saya lebih suka pakai Republik, pakai MNC, pakai First Media, di mana upload dan download hampir sama, atau paling tidak sampai di bawah 5 lah. Ini kita coba lihat, ini saya pakai MNC ya, download 30, kita lihat uploadnya berapa. Ya oke lah, di atas 5, 10 lah paling enggak. Masih oke. Kalau Indium itu sekitar 2, 3, wah itu kalau itu parah, uploadnya lama. Ya, upload menjadi penting di sini. Oke. Nah, oke, lagunya sudah terupload. Yaitu Adele kan tadi judulnya Someone Like You, Someone Like You, Adele. Ya toh? Terus kita publish. Nah, udah. Kita bisa cek di sini ada preview di kanan, kita tinggal pencet aja. Ya toh? Nah, kita klik. Lagu pop, kalau diklik keluar lagunya Someone Like You. Klik. Nah, nanti masalah tampilan, warna, apa, dan lain-lain ya, kita bisa edit sendiri ya. Ini kan masalah selera. Ini saya tunjukkan teknisnya aja. Perkara desain, ya nanti kalau Anda sudah punya aplikasinya, Anda bisa otak-atik sendiri. Ya. Ini visual seperti ini. Ya. Nah, oke. Jadi sekarang bagaimana kalau kita mau nambah video? Nah, ya. Video supaya cepat saya tarik dari YouTube. Oke, saya masuk ke section lagi. Ya, ini lagu pop. Kita tinggal tambahkan kanan bawah, cari video. Video, klik. Ya, video, klik misalnya. Seperti biasa ngawur lagi. Oke. Oke, add video ya, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Video, kita klik. Ada dua cara untuk upload video. Pertama manual, kita pakai browse tadi, ya. Ini yang ada di harddisk, atau kedua narik YouTube lah. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu bagaimana narik
video dari YouTube supaya cepat. Nah, ini contoh. Saya mau narik Anna Hamilton lah, video ini saya tarik ya. Saya tinggal pencet share di sini. Kelihatan layar saya, YouTube-nya ya. Kelihatan kok. Oke, tinggal pencet embed code di sini. Ini tinggal saya copy, Ctrl C. Lalu saya kembali ke back office. Hasil kode itu saya tempel di sini. Save. Jadilah video di YouTube masuk tempat saya. Langsung saya publish. Oke. Jadi cek lagi, kita bisa cek lagi Bapak Ibu di sini, ya. Nah kan, di sini ada. Lah ini yang lagu ini adalah MP3, yang buat video adalah MP4. Kita klik, kalau lagu nongolnya di sini, tampilannya seperti ini ya. Kalau kita klik YouTube-nya, nah otomatis nongol seperti ini, ya. Ini channel YouTube. Tuh Anna Hamilton, kalau diklik ya tampilan dalam YouTube seperti ini. Nah, semudah itu kita bikin aplikasi. Ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Mau tanya apa Bapak Ibu? Kok berarti syaratnya harus ada laptop atau PC ya kok ya? Ya, laptop atau PC, betul. Ini softwarenya berbasis Windows. Jadi harus pakai laptop atau PC. Handphone nggak bisa ya kok ya? Handphone nggak bisa. Harus laptop atau PC. Kalau tab juga nggak bisa ya kok ya? Tab kalau Windows bisa Pak. Kalau tab yang ada Windows ya. Bisa. Oke kok. Ya, pokok Windows. Anda kalau punya tablet yang Windows ya nggak masalah. Ya. Nah, di sini Anda bisa ngupload lagu, video berapa banyak yang Anda mau. Ini tidak ada batasan. Mau lagu 1 tera, mau video 10 tera, mau semua channel YouTube masuk ke sini nggak ada masalah. Upload sepuasnya. Sampai capek uploadnya. Ya. Bapak atau Ibu Dresta angkat tangan mau tanya ya silahkan Bu. Pak, saya nggak tahu, maaf, cowok atau cewek. Silahkan buka mic aja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Dresta mau tanya tadi, angkat tangan. Enggak jadi. Tanya kok. Iya, silakan. Oh, berarti kalau yang musik ini kan tadi kan dari MP3, berarti dia nggak nge-link ya, cuma copy langsung ini ya. Yang nge-link itu yang YouTube ya kok ya? Betul. Nanti saya ajarkan juga bagaimana cari lagu-lagu terbaru MP3, kita convert dari YouTube ya, langsung jadi MP3. Kalau Anda nyari zaman dulu kita kan nyarinya gudanglagu.com ya kan gitu-gitu kan, download satu-satu. Nah, kalau gitu capek Pak nanti cari lagunya. Nanti kita bisa cari misalnya di sini, ya toh. Ini kan channel aplikasi YouTube, ya. Kita misalnya mau tahu lagu apa ya? Pop Indonesia terbaru 2022. Kita bisa lihat, ya toh. Nah, ini kan banyak pilihan lagu nih di sini, ya. Nanti kita bisa ambil yang playlist saja, kita pilih playlist. Nah, ini 150 lagu, ini kita bisa convert langsung menjadi MP3 dan kita upload ke aplikasi kita. Ini kan udah pasti terbaru lagunya, bukan lagu jadul, tahun 2022. Jadi enak sekali kita cari lagu langsung ganti MP3, upload ke Play Store, upload ke aplikasi. Simpel sekali kita membuatnya, ya. Tapi itu tidak saya perhatikan karena nanti mesti tunggu konversi dan lain-lain butuh waktu. Tapi saya bisa jelaskan idenya seperti itu dulu. Oke, ya. Jadi itu sekilas tentang gimana mudahnya membuat aplikasi. Bahkan di sini desainnya kita tunjukkan sekilas juga, ya. Nah, desain. Oke. Ini Bapak Ibu bisa milih di sini. Kalau ini kan cuma 2 nih tampilannya.
tampilan saya pilih yang ini tadi. Ya, saya bisa merubah tampilan. Oh, saya nggak suka model seperti itu. Ya, toh. Saya mau tampilannya seperti apa aplikasi Android yang umum. Kotak semua depannya. Bahwa bisa seperti ini. Ya, dan Anda bisa eksplorasi sendirilah nanti ini. Pak, halo. Ya. Pak, tadi maaf Pak, suaranya nggak keluar. Nah, kalau sekarang nih saya keluar Pak. Mau tanya Pak, ini aplikasi ini ada ini nggak ya? Ada kayak semacam video panduannya Pak. Jadi misalnya saya pengen membuat aplikasi dengan yang aplikasi jenis lain misalnya. Apakah ada panduan yang lainnya Pak? Misal di YouTube nih ada tutorial penggunaan aplikasi ini Pak. Ada Pak. Ada ya? Ada. Oke Pak. Jadi masing-masing fitur Anda bisa pelajari nanti. Oke Pak. Ya. Oke lah, ini contoh desain apa namanya desainnya ya macam-macam lah, kita bisa otak-atik sesuai yang kita mau lah. Ya, jadi kalau Anda lihat di kanan ini kan macam-macam. Ini kotaknya di atas ini ya, kita bisa ganti dengan lingkaran, maka dia berubah, simpel sekali lah. Tinggal pencet-pencet semua ya. Kalau preview panahnya kan ini kita bisa ganti panahnya. Saya nggak suka itu, saya mau panah yang tajam. Coba dilihat hasilnya seperti apa nih, berubah lagi. Ya. Jadi kita nggak perlu coding, kita tinggal pencet aja, semua berubah sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, itu tentang aplikasi. Ya. Sampai sini tentang contoh aplikasi, pembuatannya jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut lagi. Sampai mana tadi cerita? Nah, sekarang apa yang terjadi kalau aplikasinya sudah selesai? Ya, terus gimana nih kelanjutannya? Siapa yang mau lihat? Pertanyaannya kan itu kan? Oh, nongol. Bentar. Oke. Lupa matikan videonya. Jadi Bapak Ibu sudah lihat apa namanya? Bagaimana pembuatan aplikasi tadi, simpel sekali, ya. Dan sekarang aplikasi sudah jadi nih. Siapa yang mau lihat pertanyaannya, betul kan? Makanya kalau seorang Shopee, aplikasi Shopee, yang memang kan udah bisa. Oke. Ya, nah, makanya saya bilang tadi di awal kita bisa nuyul. Nah, nuyul itu seperti apa pengertian nuyul? Nuyul itu ada dua. Kalau saya di sini saya bedakan nuyul ada dua. Tuyul pasif dan tuyul aktif ya, Pak. Nah, apa bedanya tuyul aktif dan tuyul pasif? Nah, kalau tuyul aktif ya, Pak, Anda membuat satu aplikasi ya, lalu beli banyak handphone, mau beli 5, 10, 100, 200 handphone, ya toh, sewa karyawan, sewa rumah, nanti tontonlah aplikasi itu. Tonton aplikasi, klik iklan. Sama seperti kalau Anda mungkin yang sudah pernah tahu main YouTube ya, bagaimana nuyul YouTube ya, saya bikin channel YouTube, lalu beli handphone, channelnya ditonton sendiri, iklannya diklik sendiri. Konsepnya sama persis. Ya toh? Cuma bedanya apa? Kalau ini lebih murah. Ya, murahnya mana? Murahnya di mana? Nanti saya tunjukkan di bab berikutnya. Tapi saya mau menjelaskan tentang tuyul menuyul dulu di sini. Ya, dalam dunia digital ini kita YouTube bisa nuyul, kita aplikasi juga bisa nuyul. Nah, kalau Anda mau aktif nuyul, silakan, nggak ada yang salah. Saya pun juga nuyul, tapi nuyul saya santai. Ya, saya cuma pakai 6-10 handphone aja, tidak banyak. Pakai satu karyawan, kebetulan saya punya toko, jadi karyawan saya kalau nganggur saya suruh nuyul aja di toko. Saya nggak ekstra seperti orang-orang lain sewa tempat, sewa pegawai sampai 3 shift kerjanya nontoni channel YouTube. Ya, nah itu kalau aktif. Anda harus punya karyawan, Anda harus punya internet, Anda harus pakai VPN, Anda harus punya handphone banyak. Ya. Atau cara kedua, nuyul juga. Kalau tadi yang nuyul itu yang nonton,
Sekarang kita nulnya apa? Nulnya bikin aplikasi sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, bedanya di mana? Di sini. Ini kalau tuyul aktif. Ya. Ini punya saya, Bapak Ibu. Ya. Saya bikin satu aplikasi, akan tampilan sama seperti tadi kan. Saya beli handphone, ya. Saya download aplikasi saya sendiri di handphone ini, lalu saya tonton itu, dan di sini nanti keluar iklan kan. Ini yang uangnya besar. Ya, ini yang diomong orang nuyul itu ini. Kalau istilah nuyul berarti orang akan main klik iklan di sini. Apalagi kalau pakai VPN. VPN itu Virtual Private Network, artinya Anda di Indonesia, tapi dibuat seolah-olah Anda nanti berada di Amerika, di Jerman, di Italia, di Rusia, sehingga kalau orang luar nonton iklan Anda, duitnya gede. Nah, ini yang dilakukan oleh para tuyul itu yang setiap hari dilakukan di YouTube ataupun di aplikasi. Ya, bikin aplikasi, keluar iklan, langsung diklik iklannya semua. Duitnya gede, oh ya gede. Ya, ini tuyul aktif yang saya tunjukin ke Anda. Anda harus punya banyak handphone, banyak karyawan. Klik iklan. Saya pun juga melakukan, ya. Atau Anda bisa cara kedua, ya, tuyul pasif. Kita tidak usah sewa karyawan, bayar gaji karyawan, kita tidak usah beli handphone banyak. Kebalikannya, kita bikin aplikasi sebanyak-banyaknya. Buat apa, Pak? Ya, toh? Aplikasi itu kita upload ke Play Store. Jadi ini contoh aplikasinya saya buat Bapak Ibu ya. Di sini saya buat lagu top Chinese, lagu Mandarin. Ada K-pop, ya toh, ada best love song, lagu barat, ada lagu India, ya toh, ada Korean song, ada lagu dangdut, ada sholawat, ada macam-macam lah. Saya buat semua orang yang kira-kira mereka akan cari, baik itu lagu dangdut, lagu country, lagu oldies, lagu slow rock, jazz, instrumental, Mandarin, atau lagu Jerman, lagu Italia, lagu apapun itu. Saya buat aplikasi banyak-banyak, saya lempar di sana. Banyak kan pasukan tuyul saya istilah dalam dunia digital, tinggal nanti yang nyantol yang mana. Saya tidak perlu beli handphone banyak, saya tidak perlu karyawan banyak. Tapi saya banyak bikin aplikasi supaya orang-orang siapa tahu ada nyantol download aplikasi saya. Nah, ada dua cara untuk mendapatkan penghasilan melalui AdMob. Nah, ini bedanya tuyul aktif dan tuyul pasif. Mau pilih yang mana silahkan. Mau dua-dua boleh juga. Nggak ada yang salah. Kalau teman-teman yang punya marketplace dulu sering main cashback-an ya kan, nah capek nggak main cashback? Capek, ya kan? Cari voucher, belanja, isi alamat, pembayaran, terima status nanti kalau barang sampai atau harap-harap cemas duitnya tidak kena moderasi. Harapannya apa? Ketika toko sering dibeli dibelanja sendiri untuk main cashback, rating reviewnya naik. Harapannya toko yang ratingnya tinggi, yang sering orang belanja, di sana nanti ada transaksi real. Sama seperti ini. Kita berharap kenapa saya nuyul aktif? Harapannya kalau banyak downloadernya, banyak view-nya, orang-orang lain nonton, saya nanti lama-lama tarik, saya nggak nuyul lagi. Saya biarkan saja berjalan secara organik, secara natural, saya dapat duit dari sana. Passive income saya di sana udahan. Nah, itu konsep saya, tapi sekali lagi kan tidak semua orang pola pikirnya sama. Pak, saya lebih suka main tuyul, Pak, tiap hari saya punya 1000 handphone, ya tidak masalah, Pak. Ya silahkan. Ya kan? Tidak ada yang salah dengan itu. Cuma pertanyaannya, mau sampai kapan Anda seperti itu? 1, 2, 3 tahun, oke, masih kuat. Ya toh? 5-10 tahun lagi, nggak capek kerja kayak gitu. Kan lebih suka kalau aplikasinya benar-benar organik, masuk Play Store, dan orang-orang lain yang nonton. Nggak usah pasukan kita. Pasukan kita hanya sebagai pemancing aja. Supaya kelihatan dolarnya banyak, meskipun nanti di grup juga, grup private kalau sudah join, saya ajarkan bagaimana cara mengiklankan aplikasi kita. Tanpa tuyul pun bisa. Ya. Nah, itu perbedaan antara tuyul. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Bapak Ibu silakan kalau mau tanya dulu. Nggak ada, saya lanjut. Ya. Nah, kalau tadi sudah tahu bagaimana nuyulnya, atau bagaimana konsepnya supaya aplikasi kita rame atau channel YouTube Bapak Ibu rame, sekarang bagaimana menggabungkan YouTube dan aplikasi kita. Anda ingat tadi saya tunjukkan kepada Bapak Ibu, ya, kita bisa narik video dari YouTube. Nah, kalau itu videonya Anda, di channel YouTube punya Anda tarik ke sini, ya.
tentu lebih menguntungkan. Karena apa? Ketika kita buka aplikasi dan kita channel YouTube orang lain yang kita tonton, penghasilan yang kita terima, kita mesti bagi lagi dengan channel yang kita tarik ke dalam aplikasi kita. Tapi kalau channel itu punya Anda sendiri, berarti dari Google AdSense Anda dapat, dari Google AdMob Anda dapat. Nah, itu konsepnya. Makanya saya bilang, kalau Anda punya channel YouTube, tarik dalam aplikasi. Tinggal nanti ini di kanan ini, siapa yang nonton, apakah ini orang-orang Anda sendiri, atau handphone Anda sendiri, atau orang lain yang benar-benar tertarik dengan aplikasi Anda, tertarik dengan channel YouTube Anda, ya silahkan, itu sudah kita lepaskan, ya sudah jalan Tuhan lah, mana yang mau terjadi ya terjadilah, saya bilang. Ya, entah itu tuyul-tuyul beneran atau orang-orang yang suka aplikasi, alam-alam. Ya. Nah, ini konsepnya. Jadi kalau Anda punya channel, lebih enak masukkan aplikasi. Kenapa? Karena saya juga nil YouTube, Bapak Ibu, dan itu tidak murah beli channel. Ya, saya kasih tahu, harga channel itu 5 juta sampai puluhan juta. Saya beli channel 18 juta. Mati ternyata karena salah metode. Ya belum sampai di ban, tapi sudah dismon, sudah tidak bisa nongol iklannya lagi, dapat surat dari Google, ketahuan invalid traffic. Nah, itu repot. Kalau Anda main YouTube, Anda harus hati-hati sekali, karena harga channel mahal. Bikin bisa, cuma butuh waktu. Supaya bisa monetize, Anda butuh 1000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Sudah 4.000 jam video Anda ditonton oleh orang. Nah, kalau belum 4.000, artinya Anda nonton dari jam 1 sampai jam ke 4.000 nggak ada duit. Nanti jam 4.001 menit baru argo Anda jalan. Beda dengan AdMob. Ketika Anda bikin aplikasi masuk Play Store, besok orang nonton tanpa klik iklan pun Anda dapat duit. Langsung argonya jalan seperti taksi. Nah, itu enaknya main AdMob lah. Kalau nanti misalnya, kalau AdMob-nya di-ban gimana, Pak? Oh, ban apa? Bikin lagi aja. Bikin channel bikin aplikasi murah kok. Tidak semahal bikin channel YouTube. Ya, nah ini yang membedakan antara AdMob dan AdSense dari YouTube. Duitnya banyak nggak sih? Mungkin Bapak Ibu sekalian sering lihat, wah, Atta Halilintar, Deddy Corbuzier duitnya 1 bulan berapa miliar. Ya betul, mereka adalah public figure. Jangan salah loh ya. Jangan membandingkan diri kita dengan public figure. Coba Anda orang nggak ada nama, bikin channel YouTube, ada yang nonton nggak? Ya kan? Susah. Tapi kalau Anda orang nggak terkenal, bikin aplikasi AdMob, ada kemungkinan dapat duit. Buktinya alumni saya tadi, Pak Enggi itu, ya terakhir dia dapat 500 jutaan, ada yang sampai 2 miliar dari pertama ikut training sampai hari ini. Cuma bikin aplikasi. Ya, jadi kalau aplikasi orang nggak perlu tahu ini siapa nih figurnya, nggak ada. Asal video Anda menarik, orang-orang lagi cari video Anda, lagu Anda lagi ngetren, mereka akan download. Nah, itu yang menarik di AdMob. Kita tidak perlu menjadi seorang public figure. Ya, nah kita lihat tuh penghasilannya di sini. Ya, di sini berapa penghasilan? Kita bisa lihat. Ya, sehari dapat 1,1 juta. Ini bulan ini dapat 3 juta. Bulan lalu 19. Selama aplikasi ini dibuat sampai berdiri sudah menghasilkan 122 juta. Nah, ini ada lagi beda beda akun ya. Sehari 1,2. Hari ini, kemarin 1 juta. Bulan ini baru 3 juta, kan belum habis bulan. Bulan lalu dapat 12 juta. Ya, total kalau nggak salah ini 95 jutaan. Ya lumayan lah duit segitu ya. Dari satu aplikasi ya. Nah, ini contoh. Nah, Google selalu memberikan pada kita gaji di tanggal 21. Biasanya masuk sekitar 2-3 hari masuk nih. Kalau masuk dari Google Asia, masuk rekening kita, ya biasa masuk tanggal 23-24. Ya. Jadi ini tadi punya saya sendiri. Satu aplikasi Bapak Ibu bisa lihat sekitar 2,7 kan? 2,7 juta satu aplikasi. Organik ya, tanpa tuyul ya. Dulu ini sudah saya lakukan sejak tahun 2017, saya tidak pakai tuyul-tuyulan, itu aku masih organik. Lah kalau mau gajian banyak gimana? Ya tinggal bikin aja yang banyak. Satu aplikasi 2,7. Kalau punya 10, ya gampangnya 27 juta.
Pasti seperti itu matematikanya? Belum tentu juga. Bisa jadi Anda bikin aplikasi kedua, hasilnya cuma ya 500.000 kayak 1 juta kayak kok nggak banyak. Ya karena mungkin orang nggak tertarik. Tadi pertama misalnya lagu dangdut, sekarang Anda bikin lagu keroncong. Beda peminat, dangdut koplo pantura rame ya toh. Orang-orang suka lagu keroncong, nggak semua orang suka. Anak-anak muda ABG nggak suka lagu keroncong. Tapi ABG suka lagu dangdut, ya kan? Nah, bisa jadi kalau aplikasinya bagus, lagu-lagu barat ya toh, yang nonton orang luar negeri, bahkan penghasilan bisa sampai 5-10 juta per bulan. Karena kliknya dari luar negeri. Nah, ini yang menarik. Ya, jadi bagaimana kita bisa melipat gandakan penghasilan kalau kita tidak mau main toil aktif ya? Perbanyak bikin aplikasi aja. Kasarannya kalau orang Jawa bilang, basanglah atau beranjanglah pasang ranjau di mana-mana. Bikin aplikasi lagu barat, lagu Indonesia, lagu Mandarin, lagu apa namanya Itali, lagu apapun itu, atau video ini, video itu, bikin sebanyak-banyaknya. Masa nggak ada satupun yang nyantol, ya kan? Nah itu contoh, ya. Nah ini contoh, ya toh, apa namanya back office dari AdMob, ya. Jadi ini ada aplikasi dunia otomotif, podcast, K-pop, ada penghasilannya berapa, ya. Anda bisa lihat di AdMob penghasilan masing-masing aplikasi berapa. Ya. Nah ini punya alumni lagi kalau ini main tuyul terus terang aja ya. Ini aplikasi AdMob di tuyul 1 jam 2,2 juta. Ya. Nah untuk orang-orang pemula saya tidak ajarkan nuyul dulu, saya bukan saya tidak mau ya, tapi pahami dulu konsepnya seperti apa, jadi nggak mati. Bikin aplikasi langsung mati, bikin mati kalau nggak tahu caranya. Ya, kalau tahu ya senang, ya kan? Nah ini contoh bagaimana enaknya gajian dari AdMob. Ini yang saya lakukan AdMob semua. Ya. Nah ini nuyul apa namanya? Tuyul ini, ya, sorry. Ya ini, yang tengah tuyul aktif ini kalau kita memang mau menggabungkan antara ilmu YouTube dan ilmu AdMob, ya. Jadi teman-teman yang main itu saya tahu lah gajinya gede-gede lah. Ya. Ada yang dapat 100 jutaan, ya toh. Ada yang dapat apa namanya per 2 hari 500 juta ya, tapi kotor ya itu ya. Beli channelnya ya 20-30 juta, karyawannya berapa Anda bisa hitung gajinya. Tentu dengan segitu nggak apa namanya nggak seindah yang Anda bayangkan. Jangan dibayangkan bahwa main seperti ini enak ya kelihatannya. Ceritanya empuk ya toh, prakteknya capek. Jadi ini adalah benar-benar bisnis sendiri. Bukan seperti ini iseng-iseng berhadiah. Kalau Anda memang mau main seperti ini ya fokuslah di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang berapa biaya bikin aplikasi? Ya, ini sengaja saya tampilkan di sini nomornya. Kalau Bapak Ibu mau cek beneran harganya gitu atau enggak ya bisa cek aja ini ya. Kita lihat di sini ya. Bikin aplikasi harga berapa? 4 jutaan. Satu aplikasi harga 4 juta. Belum biaya hosting atau server. Ada biaya lagi enggak? Ada. Kisaran berapa? 500 ribu per bulan. Untuk apa? Server. Ya, diingat-ingat ya. Bikin 4 juta per bulan bayar 500 ribu. Ya. Ada lagi di sini kita lihat ya. Saya tanya orang lain lagi, nomor teleponnya beda, ya toh. Berapa biayanya? Bikin aplikasi tok 35 juta. Belum termasuk VPN server yang bermain. Saya tanya, server 200 ribu boleh ya? Karena dia ngirimin ini, Bapak Ibu lah. Harga VPS. Oh, dia bilang yang paling murah tampilnya 200. Benar. Tapi ada tapinya, ya toh. Kalau untuk MP3 saran dia yang medium 450, ya toh. Oke, ya toh. Berarti kan sebulan juga 500 ribu bikin aplikasi 35 juta. Saya cek lagi nomor lain. Anda bisa cek kok di Facebook, di mana namanya internet, bener nggak omongan saya? Ya toh. Ini saya kasih tahu ya di sini ya. Ini saya ambil contoh aplikasi cuma lagu MP3 loh, seperti yang saya buat. Anda bisa cek. Link yang sama, Starduck. Yang kiri minta 35 juta, yang kanan minta 80 juta. Ya, belum biaya server lagi. Server berapa? 15 juta per tahun. Berarti sebulan 1 juta. Ngeri. Ya toh. Bikin aplikasi nggak murah. Jadi kalau Bapak Ibu memang bisa membuat aplikasi, ya
itu saya rasa merupakan keuntungan tersendiri. Ya. Nah, sekarang kalau komparasi harga ya, antara bikin YouTube dan bikin akun AdMob, kita main YouTube, main AdMob, perbandingan seperti apa? Ini perbandingannya. Ya. Kalau bikin akun YouTube itu cepat 15 menit Anda bikin akun selesai. Bikin AdMob, ya kontennya kalau YouTube kan harus mikir, kontennya katanya konten burik lah, bisa ngawur Anda langit di film, lantai di film ya toh, apapun di film masukkan aja, ya toh, selesai. Kalau kita nggak bisa, kalau kita tadi mesti tarik dari YouTube, kita convert, kita ambil YouTube orang lain, kalau nggak punya channel, 6 jam lah saya bilang tuntas satu aplikasi. Kalau Anda sudah mahir. Ya. Terus monetize itu gajian. Kapan bisa gajian? 1000 subscriber, orang yang like Anda, yang follow, sama 40 jam tayang. Kalau di AdMob, nggak pakai 1000 subscriber, nggak pakai jam tayang. Begitu masuk Play Store, langsung Anda bisa gajian. Tanpa bikin konten bisa nggak? Kalau YouTube nggak bisa. Lah bikin channel nggak ada isi videonya gimana? AdMob bisa, nggak usah konten. Tarik aja lagu-lagu, tarik aja video. Kita masukkan re-upload, nggak kena copyright. Kalau di YouTube re-upload, saya yakin Anda kena copyright. Ya, nah itu bedanya. Harga channel ya 5 juta sampai 80 juta per akun. Kalau di tempat kita biaya 1 juta per bulan, unlimited aplikasi. Ya lah ini kaitannya dengan apa? Dengan biaya. Nah, mau jadi reseller atau user, saya membuat 2 paket, ya toh. Satu, kalau Bapak Ibu, saya mau bikin main tool aja Pak, satu aplikasi saya 500.000, hostingnya cuma 50.000 per bulan. Bandingkan dengan tadi Bapak Ibu, minimal 500.000 per bulan, saya cuma 50.000 per bulan. Bikin satu aplikasi 500.000. Ya. Nah, kalau reseller, Anda bayar 1 juta per bulan, setiap bulan 1 juta, Anda bisa mendapatkan unlimited aplikasi. Unlimited dalam artian membuat sendiri loh ya, bukan dibuatkan loh ya. Anda dapat link domain kosong tadi, nanti kita bisa bikin lagu apa sesuai kemauan kita. Ya. Jadi di sini dengan modal 1 juta per bulan, aplikasinya bebas. Ya. Kalau Anda Pak, saya malas Pak, kita juga ada jasanya lah. Untuk apa membuatkan lagunya ada, untuk desainnya ada, silakan. Ya. Tapi dengan modal aplikasi itu, Anda bisa mendapatkan multiple income. Multiple income apa? Pertama, contohnya developer. Saya membuat aplikasi sebanyak-banyaknya, saya lempar ke Play Store. Mosok dengan 100 aplikasi saya nggak bisa gajian 2-3 juta per bulan? Nggak mungkin. Ya. AdMob, kalau mau nuyul silahkan klik iklan yang ada di AdMob. Saya sudah tunjukkan tadi. Ya, atau Anda mau buka mentoring seperti saya support dengan modal 1 juta, Anda buka training sendiri, silahkan, nggak ada masalah. Ya, atau kalau Anda punya bisnis, ya, mau dibuat company profile, mau dibuat toko online, mau dibuat apapun, bisa. Ya, jadi dengan memiliki aplikasi, Anda tahu bagaimana membuat aplikasi, Anda bisa mengoptimalkan penghasilan Anda. Ya, nah itu gambaran saya cerita tentang bagaimana sih membuat aplikasi, apa aja keuntungannya, gambaran nuyul seperti apa ya, sudah saya jabarkan di sini. Nah, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang mau ditanyakan belum jelas, silakan ya. Yang bergabung dengan Zoom ini silakan kontak pengundangnya masing-masing ya. Kalau dari saya bisa kontak saya, kalau dari Ko Yudi, dari Pak Rohadi, dari siapapun, kontak orangnya masing-masing ya untuk tanya lebih lanjut, untuk bergabung, silakan nggak apa-apa. Ya. Nah, itu yang saya bisa sampaikan malam ini Bapak Ibu. Kalau mau tanya, mau diskusi, ayo silakan. Saya buka sesi diskusi. Belum. Selamat malam, Pak. Ya, malam, Pak. Ya, perkenalkan saya Sukma, Pak. Ya, gimana? Tadi kan dikatakan ada beberapa langkah ya, ada 2 langkah kalau nggak salah ya, yang untuk produksi, Pak ya. Betul. Bikin aplikasi itu banyak. Ya. Nah, dari semua aplikasi yang sudah kita buat banyak itu, apakah semuanya dikirim ke Play Store, Pak? Ya dong. Kirim Play Store, kalau enggak ngapain bikin nggak dimasukin Play Store? Pak. Kan yang saya tahu dari teman-teman itu kalau kita mau upload ke Play Store itu kan ada biayanya, Pak ya.
Ya betul Pak. Nah, itu per aplikasi kalau nggak salah $25 atau gimana gitu, Pak. Bener ya? Bukan Pak. Biayanya $25 Ah. untuk play konsol. Sekali seumur hidup, Anda mau upload 1.000 aplikasi, 2.000 aplikasi bisa Pak. Oh, begitu ya. Bukan satu aplikasi $25 atau Bukan Pak. $25 itu bikin akunnya sekali seumur hidup, mau ribuan aplikasi silakan Pak masuk sana. Oke, siap. Ya. Kedua, Pak. Kenapa? Pertanyaan yang kedua ini, Pak ya. Boleh. Maaf, Pak, banyak tanya, Pak. Oh, lebih baik Pak, saya lebih suka daripada nggak tanya ngantuk nanti Pak. Berarti apa Pak? Bagus, banyak tanya. Ya, betul. Kayak saya. Masih awam juga, terus juga ada. Mau tanya apa Pak? Silakan. Itu setelah yang tadi produksi kan ini Pak, apa cara yang untuk reseller tadi loh Pak ya? Ya. Apa reseller? Itu kan kita masih awam Pak. Untuk kalau kita ambil paket reseller untuk kiat-kiatnya atau ilmu yang lanjutannya ada nggak Pak nanti? Apa sudah Betul, satu? Pak. Nanti sesudah Anda join langsung masuk grup Pak. Oh gitu. Masuk grup privat kita adakan training. Training saya adakan 2 kali. Hari Rabu training dasar, hari Senin training advance. Jadi hari Rabu saya ajarin bagaimana convert video menjadi lagu, bagaimana upload ke aplikasi, bagaimana membuat desain dan lain-lain itu hari Rabu. Setiap hari Senin itu nanti kalau sudah aplikasi jadi, bagaimana upload ke Play Store, bagaimana menyambungkan untuk AdMob-nya, bagaimana supaya aplikasi kita bisa rame Pak di download orang lain, bagaimana cara mengiklankan aplikasi kita Pak. Itu kita adakan rutin Pak. Jadi Anda nggak cuma istilahnya join terus hilang arah Pak. Iya, oke. Ada grupnya, ada trainingnya rutin Pak nanti Pak. Ya. Di dalam apa join itu Pak nanti Pak apa semua ilmu didapatkan Pak ya? Mulai dari yang hitam, abu-abu sampai putih Pak. Ya Pak. Dari jujur sampai ajur ada semua Pak di sana Pak nanti Pak. Jujur sampai ajur. Bener Pak. Kalau kita termasuk prestasi Pak, ya mau nggak mau kan kita yang cara hitam aja biar cepet, baru setelah itu kita. Sorry Pak, suaranya putus-putus Pak, saya nggak jelas. Nah, untuk di awal-awal kan kita hitam. Kalau saya pribadi, opini saya Pak ya, maunya hitam supaya dapat cuan, baru setelah itu organik kan enak Pak. Sudah ada cuannya soalnya. Boleh. Boleh Pak, cara itu juga nggak apa-apa. Ya kan? Tapi dengan segala resikonya loh ya Pak, namanya hitam tuh nggak selalu berhasil loh Pak. Iya Pak. Harus tahu dulu. Ya, saya ajarkan metodenya enggak apa-apa. Perkara berhasil atau tidak, setiap orang pasti ada jalannya sendiri. Kadang orang istilahnya ya error lah. Oh iya Pak, lupa ini Pak, salah pencet. Ya sudah lah. Risiko tanggung penumpang kalau seperti itu. Ya kan? Iya. Oke, apalagi Pak? Oh. Yuk. Kok itu yang biaya 1 juta per bulan tuh ya? Ya. Itu kan rutin setiap bulan ya semenjak bergabung ya kok ya. Betul. Andainya dia telat bayar itu linknya terputus atau memang apa selamanya harus ulang lagi dari awal atau gimana tuh? Kalau telat bayar ini kan by sistem ya Pak ya. Jadi bukan saya yang hapus, otomatis sistem delete Pak aplikasi Anda Pak. Berarti paling telat Pak berarti harus on time ya paling nggak ya kok ya sebelumnya atau on time ya paling lamanya itu. Ya. Jangan sampai telat. Kalau telat nanti aplikasinya hilang Pak dari back office report Pak. Oke kok. Nanti ada remindernya Anda bikin apa? Anda bisa catat sendiri di tanggal kan ada tanggal bisa kasih reminder. Jangan lupa bayar tagihan ya, bayar cicilan kan banyak tuh kartu kredit, angsuran mobil motor ada remindernya kan. Kita bisa pasang di handphone. Oke kok. Oke, ayo silakan lagi mau tanya. Iya kok mau tanya lagi kok. Ya boleh. Iya. Jadi kalau untuk yang AdMob kan itu penghasilan bisa instan kok ya. Instan tuh gimana? Jangan salah definisi dulu. Saya harus jelas instan tuh dapat gimana? Bandingkan dengan YouTube, aplikasi. Kalau yang untuk YouTube tadi kan harus memberi kriteria 1.000 jam tayang. Itu YouTube dan AdMob punyanya Google, ya. Bedanya gini, kalau YouTube itu Anda harus nunggu 4.000 jam tayang, itu kan butuh waktu lama. Tapi kalau aplikasi saya tunjukkan pakai testimoni aja Pak ya, biar enak ya. Oke, siap. Nah,
Saya buka aplikasi. Di sini kebetulan ada bukti Pak bahwa alumni itu, Anda pernah main YouTube Pak? Belum pernah kok. Oke. Ini saya tunjukkan. Pak Romadi kan main YouTube kan Pak? Iya kok. Nah, saya tunjukin ini omongan saya benar apa enggak, nanti silakan lihat ya. Kelihatan layar saya? Ya kelihatan. Pernah, teman-teman mungkin pernah istilahnya atau namanya pin Google ya? Ya pin Google AdSense. Tahu kan? Kan 3 angka dikirim ke rekening Pak ya? Iya. Betul? Untuk uji coba transfer. Betul. Ini ya, Anda lihat tanggal 4. Alah, saya buka di sini aja deh. Kelihatan layar saya? Anda lihat ya. Ini alumni join tahun 2017, 4 April akunnya dapat kode verifikasi PIN 3 angka. Tanggal 4 April 3 angka. Itu nanti dimasukkan di Google berarti dia siap gajian. Ya. 4 April baru verifikasi, 25 April dalam waktu 21 hari sudah gajian dari Google. 5 juta. Kalau di YouTube bisa nggak, Pak Romadi kira-kira? Wah, sulit kok untuk tembus $10 ngajukan PIN aja. Wah, mantap muntah-muntah kalau alami loh. Tapi kita bilang, kalau sudah dapat PIN ini mungkin nggak di Google dalam 3 minggu langsung gajian. Di YouTube. Ya di YouTube. Ya kalau mainnya alami kok nggak mungkin kalau nggak punya view yang meledak gitu loh. Harus nuyul kan? Ya, kalau nuyul mungkin. Tapi ya itu resiko tanggung penumpang tadi. Nah, iya, betul. Anda lihat di sini, ini main organik Pak. 4 April dapat kode PIN, 25 April langsung gajian 5 juta. Organik. Ya. Kalau di YouTube susah main seperti ini. Ya, jadi ini bukti ya toh bahwa kalau kenapa Anda tanya langsung dapat duit, ya pengertian instan seperti itu ya. Google transfer ke kita setiap tanggal 21 kalau di akun kita ada minimal $100 atau setara 1,3 juta. Kalau baru 900.000 atau 1 juta, Anda nggak akan gajian. Gajinya nanti dirapel bulan depan. Bisa jadi bulan depan Anda dapatnya 2 juta, 2,5 juta. Diakumulasi. Ya. Oke. Berarti kalau andai kata dalam bulan ini nih tanggal 15 terus kita join, kita lakukan semaksimal mungkin mencapai kriteria yang dari Google tadi 1,3 juta ya kok ya? Ya. Nanti tanggal 21 bisa gajian gitu kok ya maksudnya ya? Bisa. Kalau secepat itu bisa. Tapi saya rasa kalau 21 gajian tidak mungkin, Pak, ini sudah tanggal 15 kok. Ya, tidak mungkin 6 hari. No. Ya mungkin ada mukjizat kok. Kalau 21 Juni, lah itu bisa Pak. Mungkin, ya. Mungkin 21 Juni masih masuk akal. Tapi kalau 21 Mei saya tidak suka jual omong kosong, Pak. Lebih baik bulan tidak mungkin. Bulan depan kita bergajiannya gitu. Kalau bulan depan masih memungkinkan. Itu pun saya nggak janji loh ya, tergantung lagi loh ya. Aplikasi Anda seperti apa, nuyul Anda gimana loh ya Pak. Itu. Silakan mau tanya lagi teman-teman. Gak ada? Kok? Oke. Kalau saya kirim link dulu sama teman-teman di sini, link Telegram mungkin yang baru bergabung belum tahu kalau kita punya grup Telegram ya. Kalau masih mungkin habis ini Anda kepikiran, oh tadi kok belum tanya ya. Mau tanya sudah selesai Zoom-nya. Saya kasih linknya. Anda bisa bergabung di Telegram. Silakan tanya-tanya di sana. Nanti kalau merasa cocok ya baru join nggak apa-apa. Ya, saya kirim linknya sebentar bagi teman-teman yang mau bergabung.
Semangat semuanya. Mantap ini peluang. Join itu. Sebentar, saya kirim di chatnya ini ya. Di chat apa namanya Zoom. Nah, silakan buka chat Zoom ini. Anda klik aja. Nanti kalau masih ada pertanyaan, bisa tanya-tanya di sana. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya sudah dulu Zoom malam ini. Kita bisa sambung lagi nanti di grup Telegram ya, Bapak Ibu. Oke, saya akhiri dulu ya. Terima kasih atas waktunya semuanya ini. Selamat malam ya. Kita ketemu lagi di Telegram yang saya kirimkan. Oke, sukses selalu.